Seru banget ya kalau kita tuh tinggal di wilayah yang masih banyak ruang terbuka hijaunya. Bisa mau nanam apa aja yang kita mau. Tapi Ocha jangan salah, kalaupun misalnya di kota, kita masih bisa juga loh untuk jadi petani. Gak cuman dipanen untuk dikonsumsi sendiri pemirsa, para warga di Cempaka Putih Timur bahkan bisa mendapatkan cuan dengan bercocok tanam di lahan sempit, Ocha. Sangat menarik ya? Betul sekali. Buka jendela yang dilihat tembok. Keluar rumah langsung ketemu tetangga lagi yang lewat. Ya, begitulah hidup di padatnya kota Jakarta. Jangankan punya taman di depan rumah, bisa parkir kendaraan dengan nyaman saja sudah bersyukur. Tahukah Anda wahai warga Jakarta, saat ini sudah ada teknik bercocok tanam hidroponik yang tentunya cocok sekali diterapkan di lingkungan yang minim lahan kosong. Seperti yang dilakukan para warga Cempaka Putih Timur RW 04. Meski di lahan sempit, para warga bisa bercocok tanam sayuran seperti bayam, pakcoy, sawi, kangkung, dan sayuran lainnya yang kerap dijumpai di pasar. Walianti, salah seorang warga Cempaka Putih Timur menjelaskan dirinya sudah lama menekuni hidroponik. Dimulai dari sekedar hobi, aktivitas ini ternyata bisa menjadi sumber penghasilan tambahan yang cukup menggiurkan. Bagaimana tidak? Setiap kali panen, Walianti dapat mengantongi uang 400 hingga 500 ribu rupiah. Caisim, kangkung, bayam, kaila, macam-macam sayuran. Tapi terutama itu aja yang kita ini, sawi, kangkung, bayam, sama pakcoy. Kalau dijual ya biasanya itu ada orang yang ingin gitu ya, misalnya kayak restoran-restoran gitu. Mereka tuh cari ini yang segar kan, yang misalnya yang masih yang tidak terkontaminasi dengan pestisida. Ini mereka nyarinya segitu. Bisa menjadi penghasilan tambahan, Adian Sudiana, penggagas hidroponik di lingkungan Cempaka Putih Timur berharap kegiatan ini dapat mewujudkan kemandirian pangan. Tim Liputan The Universe. Wah, asik juga ya hasil panen sayuran dibeli restoran ya. Bener banget, jadi itu cuannya makin banyak loh, Ca. Jadi Cuannya keren banget. makin banyak. Betul sekali. Ini Dan merupakan sebuah hobi yang banyak sekali manfaatnya. benar sekali. Nah, pemirsa, agar sarapan informasi kita hari ini makin lengkap nih, Ocha, kita sudah bersama sosok inspiratif yang menggagas cara bercocok tanam hidroponik. Selamat pagi, Pak Adian. Apa kabar, Pak? Pagi. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak Ocha, sehat. Mbak Putih. Iya, semangat pagi hari ini ya, Pak. Semangat pagi walaupun hujan ya. Iya, benar sekali. Nah, Pak Adian ini kan adalah salah satu orang yang menawarkan pola bercocok tanam dengan hidroponik. Nah, tapi sebelum mengetahui caranya itu, awalnya mengetahui cara bercocok tanam hidroponik itu gimana sih, Pak? Boleh nggak kasih tahu kita caranya gimana? Baik, terima kasih Mbak. Jadi hidroponik memang kalau di pandangan umum itu kesannya agak wah gitu ya, harus ada alat atau modul. Nah, tetapi kita juga dulu menjalankan hidroponik tidak langsung dengan modul-modul hidroponik yang seperti digambar. Nah, kita juga dulu memanfaatkan barang-barang bekas di sekitar kita seperti botol-botol air mineral, box-box styrofoam buah anggur itu. Nah, itu kita manfaatkan. Jadi hidroponik sederhana. Hidroponik sederhana. Betul. Nah, ini gimana caranya Bapak untuk mengajak pertama kali ngajaknya keluarga dulu ya? Keluarga, kemudian warga sekitar untuk bercocok tanam itu susah nggak sih, Pak? Iya, kalau di awal memang ya sesuatu apapun kegiatan di lingkungan itu tidak mudah. Tetapi kita jangan patah semangat dan kita terus mencontohkan. Terus selalu memberikan informasi ke sekitar kita. Karena kalau kita sendiri itu nggak akan kuat penyebaran informasinya. Jadi kita libatkan unsur-unsur masyarakat yang ada seperti ketua-ketua RT, ketua RW, bahkan tokoh-tokoh masyarakat. Di mana mereka tentu punya jejaring ataupun banyak orang yang tahu kiprahnya. Nah, ini kita sisipkan juga dengan ibu-ibu PKK. Karena PKK juga kan ada yang menjalankan tentang bercocok tanam, yaitu di Pokja 3.
Nah ini terus kita informasikan gitu. Oh begitu. Iya. Berarti sekarang sudah mulai banyak orang yang melakukan pola bercocok tanam secara hidroponik ya Pak. Tapi mungkin ada nggak sih perbedaan dari yang sebelumnya nggak tahu pola bercocok tanam secara hidroponik dan setelah mengetahui, apakah ada perbedaannya nggak Pak? Iya betul. Jadi sekarang ini apalagi Pemda DKI ya dalam hal ini gencar ya untuk memberikan dukungan yang luar biasa, bahkan memberikan bantuan-bantuan, bahkan modul-modul kepada kelompok masyarakat. Jadi masyarakat ini bisa lebih luas lagi ya jangkauan hidroponik itu seperti apa. Dan kita pun sejak 2011 itu memberikan informasi sedikit demi sedikit, dan sekarang alhamdulillah di DKI ini sudah bukan hal yang baru untuk hidroponik. Di lahan-lahan sempit, sisi-sisi kali, sisi-sisi jalan, ini sudah banyak dimanfaatkan. Bahkan pemanfaatan pekarangan, dan yang tidak punya pekarangan itu bisa dilakukan secara vertikal di dinding-dinding rumahnya. Nah ini sangat menarik sekali ya, seperti kita lihat nih di liputan tadi itu di gang-gang, di pinggir-pinggir jalan semuanya serba hijau. Warna hijau, jadi mata yang melihat pun jadi segar banget rasanya. Ini kalau nggak salah di kawasan Cempaka Putih tadi ya Pak ya? Cempaka Putih Waktu saya Timur. tinggal di sana kok belum Pak? Nah itu memang kita bergeraknya juga kan tidak bisa instan ya sesuatu kegiatan lingkungan. Jadi kita lakukan secara bertahap. Ini kita lakukan sejak 2011 untuk hidroponik. Hingga saat ini kita di Cempaka Putih Timur, khususnya di RW 03 Cempaka Putih Timur, kita sudah punya 7 titik kegiatan yang melibatkan RT-RT-nya di sana. Oke, baik. Untuk melihat kira-kira sayur apa aja sih yang sudah berhasil dibudidayakan oleh Pak Adian. Nah, kita akan lihat sesaat lagi, tapi setelah jeda jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Pagi. Sarapan informasi pagi Anda.